Dalam sebuah negara, negara sering berperang, bertengkar dengan yang serumpun, bukan yang jauh. Artinya, dalam pandangan saya aspek Jawa, Sunda tak berlaku. Yang dalam pandangan saya adalah orang satu kesatuan visi, misi, dan punya ruh yang sama. Kalau punya ruh sama, ruh itu tidak ada identitasnya, tidak ada genetiknya, tapi dia punya leluhur yang sama. Itu satu nilai keyakinan. Saya sampai sekarang gak tahu Pak Jamintel ini genetiknya dari mana, tidak pernah bersilaturahmi kampungnya di mana, tetapi memiliki nilai ruh yang sama. Hari ini pun datang ke sini tidak saling bersapa karena saya berganti nomor dalam setiap minggu. Nah, kemudian bisa bertemu lagi. Ini perspektif. Bahkan dari seluruh Nusantara. Dan yang jelas, apakah semua berhak dan tetap bisa berkontribusi baik serta bisa berkarya serta membersamai dalam membangun Provinsi Jawa Barat ini. Sebelum saya tutup, Sampurasun artinya sampurnaning insun, bentuk penghormatan diri, bentuk kerendahan hati. Oleh karena itu dengan rendah hati saya mohon maaf Pak bila ada salah-salah kata. Saya tutup bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk para penanya. Silakan Kang Deddy langsung dijawab. Primordialisme itu adalah hal yang menjadi aspek alamiah esensial dalam kehidupan di dunia. Setiap perspektif negara itu pasti memiliki romantisme masa lalu dan menjadikan masa lalu menjadi spirit, membangun energi, membangun masa depan. Saya tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Jamintel. Amerika dalam pandangan yang terjadi selama ini adalah kekuatan global yang bisa menghegemoni negara manapun karena memiliki multidimensi pengetahuan. Yang pengetahuan itu melahirkan aspek yang bersifat akademik, dia rujukan bagi seluruh perspektif pendidikan di berbagai negara. Indonesia banyak sekali lulusan pendidikan Amerika. Demokrasi, teknologi, sistem pendidikan, banyak kebudayaan. Tetapi bahwa seluruh perspektif itu tidak boleh ada satu dalam hidup, yaitu keangkuhan. Karena dalam kehidupan, keangkuhan selalu dikalahkan oleh konsistensi. Iran itu negeri yang terembargo. Yang seluruh kaki dan tangannya itu diikat. Negaranya terus distimulus dengan pemberontakan internal yang mengajak kembali pada kepemimpinan Shah Reza Pahlavi. Tapi beda dengan Reza yang ini. Nah, kemudian konsistensi diimbangi oleh dua hal, maka saya ngomong tadi. Diimbangi oleh satu, kepemimpinan spiritual. Yang itu dalam aspek Tritangtu itu yang disebut dengan resi, para resi. Kepemimpinan spiritualnya itu dia hanya satu berpihak pada kebenaran yang objektif. Dijauhkan pada aspek yang material. Sehingga memiliki ruh wibawa menjadi panutan yang bisa menggerakkan banyak orang. Membuat pemimpin eksekutif tertunduk dan takut pada ruh spiritualitas. Kemudian yang kedua adalah rakyat yang punya dua ketertundukan. Satu tertunduk pada pemimpin spiritual bahwa dia merupakan keturunan seorang ahli zihad sesungguhnya. Sayyidina Ali, Imam Hasan dan Hussein. Kan itu loh situ. Sehingga peristiwa 10 Muharram menjadi peristiwa heroik. Memukul badan sampai berdarah. Di sisi lain, secara genetik, dia merasa bangga sebagai bangsa Persia. Bayangin, orang yang bangga sebagai bangsa Persia, sebagai genetik unggul, punya kekuatan spiritual. Ini gila. Ditambah adalah
spiritualitasnya itu melahirkan sebuah gen yang punya pengetahuan yang luas. Matematika, fisika, biologi, kimia sebagai standarisasi pengetahuan. Masuk dalam sistem yang sosialis. Lahir pendidikan gratis, pengobatan gratis. Manusia berenergi yang dia kematian adalah jalan menuju kesempurnaan. Berhadapan dengan tentara profesional yang tidak punya nilai ideologi, yang tidak tahu harus kemana dia kembali. Pada akhirnya teknologi pun dikalahkan. Nilai 1,2 triliun itu kalah dengan pekerjaan yang 300 juta. Negara itu. Nah, jadi primordialisme sebagai bangsa Persia di dalam dunia global yang multidimensi ini, tetap saja orang Cina itu pasti dia akan mengutamakan orang Cina dulu. Orang Amerika akan mengutamakan orang Amerika dulu, orang Cina punya proyek di kita, semuanya harus orang Cina. Itu wajar, kenapa? Messi itu punya sahabat yang ketika duduk naik bis, karena saya penggemar utamanya. Naik bis, didudukin sama waktu itu masih juniornya, kemudian dia memeluknya bukan memarahinya. Dan juniornya melihat, ini senior sangat luar biasa. Setelah itu dia mendeklarasi diri, saya akan mengabdikan diri pada Messi. Messi pergi kemanapun dia di sampingnya. Kenapa timnya menjadi kokoh? Karena yang di lingkarannya satu kesatuan emosi, satu kesatuan energi. Jadi perspektif saya dalam aspek birokrasi bukan aspek yang hanya sifat genetik, tetapi aspek yang bersifat ideologis. Orang bisa mengutamakan sesama suku sah, tapi belum tentu yang sesama suku punya energi yang sama. Sehingga dalam pandangan saya adalah orang itu disatukan oleh energi, bukan oleh genetik. Dalam sebuah keluarga, kakak beradik, seringkali yang kakak beradik itu jauh lebih tidak akur dibanding dengan temannya. Pertengkaran yang dahsyat itu pertengkaran keluarga. Dalam sebuah negara, negara sering berperang, bertengkar dengan yang serumpun, bukan yang jauh. Artinya, dalam pandangan saya aspek Jawa, Sunda tak berlaku. Yang dalam pandangan saya adalah orang satu kesatuan visi, misi, dan punya ruh yang sama. Kalau punya ruh sama, ruh itu tidak ada identitasnya. Tidak ada genetiknya, tapi dia punya leluhur yang sama. Itu satu nilai keyakinan. Saya sampai sekarang gak tahu Pak Jamintel ini genetiknya dari mana, tidak pernah bersilaturahmi kampungnya di mana. Tetapi memiliki nilai, ruh yang sama. Hari ini pun datang ke sini tidak saling bersapa. Karena saya berganti nomor dalam setiap minggu. Nah, kemudian bisa bertemu lagi. Ini perspektif. Makanya dalam sebuah klub bola sering dikatakan bukan bola yang mencari Messi, bukan Messi yang cari bola, tapi semua yang 10 pemain di situ ingin memberi bola pada Messi karena Messi selalu menghargai teman-temannya.